Baik, langsung saya tanyakan kepada Kang Emil. Kang Emil, untuk 3 juta vaksin yang rencananya untuk warga Bogor, Depok, Bekasi ini berbayar atau tidak rencananya? Pertanyaan sangat penting ya, saya tanyakan ke pemerintah pusat. Jadi sementara wacananya itu adalah yang punya BPJS itu gratis dibayar oleh BPJS, kemudian yang menengah atas itu berbayar, dan berbayarnya bisa menggunakan 2 fasilitas pemerintah dan fasilitas swasta, kira-kira begitu. Nah, tapi untuk yang tahap 1 ini, yang tahap 1 yang 9 juta paket dosis ini, itu saya kira karena dibeli langsung semuanya impor dari pemerintah, tentu akan diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang tidak harus berbayar. Saya kira itu. Nah, nanti detailnya definisi mandiri atau berbayar berapa kan itu juga suka jadi rame ya, seperti halnya dulu standar harga rapid test, standar harga PCR itu juga harus segera ditentukan oleh pemerintah, karena kalau swasta nanti ikutan dalam rangka membantu penyuntikan, tentu harus harganya yang masuk akal, tidak didrive oleh harga swasta sendiri gitu. Karena juga kami menyadari kalau hanya mengandalkan fasilitas pemerintah untuk penyuntikan vaksin ini bisa berlangsung sangat lama, sehingga peran serta fasilitas swasta kami butuhkan, ada nilai-nilai ekonomi yang harus diperhitungkan. Saya kira itu dinamika dari sisi gratis atau tidak. Oke, ini kan tadi disampaikan untuk pertama kali prioritasnya adalah pengguna BPJS. Tetapi BPJS kelas berapa yang nanti akan mendapatkan kesempatan ini lebih dulu yang tidak berbayar? Apakah semua pengguna BPJS dari kelas 1 sampai 3 ini gratis atau bagaimana? Saya kira nanti kita nggak pakai begitu, Mbak. Kita kan logikanya memerintahkan orang yang ada di zona merah kan gitu ya. Nah, kalau di zona merahnya itu dia masuk kelompok-kelompok itu ya semuanya ikut. Jadi kita perhitungannya itu epidemiologis, bukan kelas pasien yang datang dari BPJS. Makanya tadi kan urutannya yang pertama adalah tenaga kesehatan, itu kita suntik semuanya, kemudian TNI Polri yang bertugas kita lakukan. Yang ketiga profesi yang rawan ya, yang banyak berinteraksi termasuk media itu wartawan-wartawan lapangan masuk ke situ, Mbak, yang zona ketiga petugas di bandara, di terminal. Nah, yang keempatnya adalah warga di zona rawan. Zona rawan itu yang zona merah, kasusnya banyak. Nah, di dalamnya kan nanti bermacam-macam. Ada yang BPJS kelas anu, ada yang non BPJS. Selama dia di zona merah, dia mungkin digratiskan di yang tahap 1. Oke, Kang Emil, salah satu kriterianya untuk mendapatkan vaksin kalau tidak salah kan harus dalam kondisi sehat begitu ya. Nah, itu untuk kriteria sehatnya bagaimana? Atas klaim diri sendiri saya merasa sehat atau harus ada surat dokter lagi? Kalau pakai surat dokter berarti kan harus ada biaya lagi yang harus dikeluarkan untuk warga begitu. Ya, definisi sehat itu sebenarnya kalau untuk jadi relawan, Mas. Kalau untuk jadi relawan, karena harus dilihat bahwa Anda tidak ada komorbid, tidak ada apa-apa, kemudian disuntikan hasilnya seperti apa. Nah, kalau yang nanti divaksin mah mau sehat atau punya komorbid, saya kira tetap akan diberikan dosis vaksin, Mas. Jadi wajib, kan kasihan juga tuh dia nggak kena COVID, dia juga kurang sehat banget terus nggak dapat apa-apa. Saya kira bukan itu. Jadi tetap akan diberikan, hanya mungkin tadi saya ingin sampaikan, Mas, ya, bahwa efisiensi vaksin itu nggak bisa 100%, kira-kira begitu. Jadi dulu ada kasus tentang cacar misalkan. Cacar ini tinggi sekali kasusnya, setelah dikasih vaksin kasusnya menurun ya, sampai akhirnya sekian tahun dia hilang jadi 0. Ada juga yang dia tidak hilang tapi dia menurun. Jadi artinya COVID ini juga tidak jaminan 100% betul-betul berhasil. Tapi mayoritas menurut penelitian yang tadi ribu-ribu itu berhasil. Tapi kalau ditanya dijamin 100% saya kira tidak. Oleh karena itu semua berhak mendapatkan, hanya untuk yang menjadi relawan harus agak sempurna atau perfect kesehatan. Alhamdulillah saya masuk kategori itu. Kang Emil, begini, kita tahu bahwa di Depok, Bogor, Bekasi ini banyak juga orang Jakarta yang tidak punya KTP Jawa Barat, tetapi interaksinya berada tinggalnya mungkin di daerah tersebut, kemudian juga interaksinya di Jakarta. Nah, apakah mereka yang tidak punya KTP Jawa Barat ini tapi tinggal di daerah-daerah yang cukup rawan itu juga bisa mendapatkan vaksin tersebut, Kang Emil?
Ya, memang nanti basisnya tidak hanya ber-KTP, Mbak. Selama ketua RT menyatakan bahwa di wilayahnya ada yang kos-kosan, misalkan gitu ya, atau dia tidak punya KTP, tapi dia berada di zona rawan tadi, yang kategori 4, itu dia berhak dengan surat keterangan untuk mendapatkan fasilitas ini. Pada dasarnya kan, maaf ya, si COVID ini nggak milih-milih. Orang ber-KTP, tidak ber-KTP, dia serang aja selama orang itu tidak 3M kan begitu. Nah, kita berharap urusan administrasi ini tidak menghalangi kemanusiaan kita, karena semua yang namanya warga Indonesia harus kita lindungi, tapi tentunya dengan keakuratan data itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ada diskresi istilahnya ya, diskresi yaitu kebijakan kearifan lokal yang membolehkan atau tidak membolehkan jika sistem administrasi tidak sempurna. Baik, terakhir mungkin Kang Emil, kalau tidak salah kan ada 3 vaksin yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah begitu ya, Sinovac, Sinopharm, CanSino begitu. Berarti yang dipakai untuk nanti untuk 3 juta warga Jawa Barat ini yang mana? Sinovac itu ada 2, Sinovac yang dibeli langsung, Ya, yang betul. lewat Timur Tengah kalau nggak salah ya, dan Sinovac yang saya tes di Bandung. Nah, jadi yang dipakai 3 juta itu sebenarnya belum clear karena ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada macam-macam. Yang pasti mah cuman begini, Gubernur Jawa Barat harus siap kalau barang itu datang dan sudah disetujui BPOM, MUI, kira-kira gitu. Masalah saya pakai merek yang mana saya terus terang tidak hafal, tapi sekalinya kami dikasih, kulkas-kulkas kami harus siap, puskesmas kami harus siap, simulasinya harus cepat. Karena ini problemnya, disuntiknya itu 2 kali. Jadi nanti jangan sampai kita masih nyuntik rombongan gelombang pertama, 14 hari kemudian gelombang yang kedua kan udah datang lagi minta disuntik 2 kali. Nah, ini yang saya khawatir. Jadi kita ingin melakukan simulasi, bisa nggak beres seluruh warga ini dalam 14 hari, itu kan tantangan luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Sama-sama, Provinsi Mbak. Jawa Barat. Selamat sore.